Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Naml ayat 19 yang artinya, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku ilham dan kemampuan untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk tetap mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Aku memohon pula, masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah rahimakumullah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bincang istimewa kembali menyapa Ikhwafillah di pukul 13 hingga pukul 14 tentunya di Mujahidin FM Radio Dakwah Anda. Dan alhamdulillah di edisi kali ini hari Ahad tanggal 13 Zulqa'dah 1446 Hijriah tepat di 11 Mei 2025. Dan kalau sudah ngomongin bincang istimewa nih Ikhwafillah, Utieri nggak sendiri ya. Utieri sudah ditemani oleh sosok yang Masya Allah luar biasa ini ya. Ada Bupati Kuburaya ini kayaknya. Assalamualaikum Pak Muda. Waalaikumsalam. Bupati Kuburaya tahun 2019 hingga 2024. Nanti periode pertama dan ketiga ya Pak ya. Nah, Masya Allah ya, kedatangan beliau ini sungguh luar biasa Ikhwafillah. Dan kita juga menyapa Ikhwafillah ya Pak. Good afternoon ya Ikhwafillah dimanapun Anda berada. Kita akan berbicara tentang sesuatu yang lagi happening sebenarnya sih Pak. Kalau sudah menceritakan tentang mental health, kesehatan mental dan lain sebagainya. Dikarenakan anak muda zaman sekarang ini ya, kayaknya banyak yang, mohon maaf, bukan saya bilang sakit mental ya, tetapi ada beberapa gejala yang mengarah ke sana. Dan ketika saya siaran Pak bersama teman-teman ya di beberapa pekan ke belakang, kami juga ada membawakan tentang kesehatan mental untuk anak remaja, di mana salah satu halnya saja mereka itu susah untuk mencari jati diri. Kalau menurut Bapak nih, akhir-akhir ini memang seperti itu atau bagaimana ya Pak? Kira-kira untuk kesehatan mental sendiri, atau itu seperti apa sih Pak? Sehat mental itu yang kayak gimana? Coba Pak, boleh deh Pak. Saya ini bukan ahli, bukan psikolog, bukan psikiater, tapi sering teman-teman diskusi, karena mungkin pengalaman yang kita lakukan. Kita kan ketika mimpin kan bukan hanya soal-soal rutinitas, tapi juga yang paling utama kan legacy yang bisa memperkuat mental karakter generasi kan. Nah di situ jadi kalau sederhananya kan sebetulnya sehat mental itu kan dari semua yang kita rasakan. Dari mulai emosi lah terutama. Betul. Karena kita ini 80-90% dipengaruhi pikiran bawah sadar sama emosi ya. Emosinya bisa stabil atau tidak. Jadi artinya kalau kita sedih, marah atau apa, itu kan ada batasan-batasannya dan ada ukurannya. Jadi keseimbangan itu. Kemudian juga yang sering kita jadikan utama kan ya pasti pikiran. Ya, betul. Pikirannya itu bisa tetap jernih, rasional dan logis, dan juga bisa tetap melihat mana yang membahayakan, mana yang baik, mana yang tidak dan sebagainya. Juga tubuh kita, ya karena mental itu kan berhubungan dengan tubuh juga kan, jiwa raganya. Jadi ya gejala-gejala di tubuh kita dari mulai panca indera sampai semua organ itu masih normal, masih itu sehat semuanya, berarti masih terhubung. Tanda-tanda kita mau melakukan apapun semuanya normal. Lalu juga spiritual dan moralitas kita juga, kita bisa tetap terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhan semuanya. Kita tetap punya satu kesadaran spiritual dan juga moralitas. Nah, saya kira itu standar lah ya, standarnya ya Pak. Standar. Ya, enak dibicarakan, tapi memang banyak tantangan. Iya, betul. Nah, makanya gangguan mental berarti mengganggu semua hal-hal yang menjadi unsur-unsur
kesehatan mental tadi. Iya betul. Jadi, apalagi kan Bapak kan pernah menjabat 2 periode ya Pak ya. Tentunya ketika berada di posisi yang di atas itu Bapak otomatis bisa melihat anak-anak muda mungkin terutama bagaimana terkait dengan tadi kesehatan mental, terus mungkin juga dari pergaulan, efek dari pergaulan yang mungkin salah ataupun tengah-tengah ataupun benar perilakunya, karakter. Bapak itu paham banget ya Pak ya, karena itu tadi tuh pengalaman nih sepertinya nih ya. Empirisnya. Dan memang ini semua juga apalagi di era digital sekarang. Betul. Nah, kita pahamilah bahwa ini kan sudah memang jadi kebutuhan. Jadi konsekuensi kita di digital ini, media sosial ini sebetulnya bermanfaat sebetulnya ya. Karena semua kan butuh terhubungan dengan semua, terkoneksi semua dengan semua orang. Benar. Apalagi efektif, cepat, dan juga tuntutan zamannya memang begitu. Nah, hanya mungkin ini perlu terkendali ya. Makanya seringkali yang tadi disampaikan bagaimana yang sering terjebak dengan gangguan mental ini kan kalau kita mungkin lebih fokuskan ke anak-anak yang Gen Z dan Gen Alpha lah ya mungkin. Betul. Karena mereka kan baru mencari jati diri, belum mengenal diri kan kadang gitu kan. Kalau mungkin artinya apalagi dengan sekarang kan mungkin kita melihat ini sudah mungkin kehidupan dunia maya mungkin sudah setengahnya sudah begitu. Ya, setengahnya dunia fakta, setengahnya dunia maya dia hidup. Jadi ini kan akibatnya kan banyak. Nah, syukur-syukur kalau dia bisa kendali. Apalagi di situ banyak hal yang bisa membuat melemahkan fokus. Nah, ini yang paling sering nih di sini. Dan kalau yang hits sekarang kan hits ya. Yang hits ini kan apa nih, Pak? Jebakan mentalnya kan FOMO ya. Iya, benar, FOMO. Itu fear of missing out ini kan menjadi istilah yang populer lah. Iya. Sebenarnya ini bagian daripada sesuatu yang kemudian menjebak mereka jadi seperti tidak ada suatu tujuan, tidak ada satu fokus gitu. Nah, sehingga di sini mempengaruhi banyak perilaku kan, pikirannya jadi terlalu banyak terdistraksi lah ya. Apalagi sekarang menurut penelitian ya terhadap satu akun ke akun lain, terhadap satu yang dilihat konten-konten gitu ya. Dan ini kan memang satu hal yang perlu diantisipasi dan selalu jadi kendali semuanya, masuk orang tua. Nah, karena memang kita tidak melarang untuk apalagi anak-anak yang masih ini tentu mereka pengen berselancar di media sosial. Cuma ada batasan dalam arti juga ada penggiringan bagaimana konten-konten yang karena yang mengganggu ini kan yang mungkin kalau banyak referensi mengatakan di mana-mana dampak-dampak dari psikiater dari psikologi juga semuanya bahwa konten-konten yang terlalu banyak berlebihan lah, konten yang receh, konten yang tidak menantang, yang bahkan yang menjebak perilaku dan sebagainya. Nah, ini kan mungkin saking dibombardir begitu kan, dia juga jadi dikepung dengan itu kan. Pikiran bawah sadarnya bisa tidak ketemu apa yang sebetulnya dia inginkan nanti kan. Nah, disitulah makanya mengganggu kognitif juga, mengganggu kecerdasan juga. Iya Pak, mempengaruhi ya Pak ya. Iya, makanya kan ada kadang-kadang kita lihat tuh anak-anak SMP atau SMA kalau perkalian sederhana tambah itu sampai nggak bisa jawab itu kan. Iya, kok bisa ya? Nah, artinya ini karena mengganggu fokus kognitif juga. Dan juga tadi FOMO tadi itu kan. Jadi semua tren, semua apapun kita akhirnya terjebak. Nah, kalau kita juga bahas juga bagaimana yang dewasa muda lah ya. Dan ini kan mereka-mereka yang mungkin sudah masa-masa sudah SMA, sudah kuliah dan sebagainya. Di sini kan sangat penting sekali untuk generasi. Nah, ini ya memang
pilihan ini kan juga banyak ya. Nah, ada yang lebih parah lagi, FOBO kan. Apa tuh Pak? Mau FOBO? Fear of better option kan. Jadi takut option. salah pilih. Oke. Nah, jadi ketika banyak sekali yang harus ditentukan, ini kan jadi bingung kan. Nah, jadi galau gitu Pak ya. Jadi bingung kan mau menentukan jurusan kuliah saja kadang-kadang sampai bingung. Mau menentukan ini itu sampai bingung. Jadi apalagi kalau mereka sudah mau melakukan suatu katakanlah mereka jadi terganggu, jadi tidak produktif. Padahal dia bisa melakukan misalnya sambil belajar wirausaha, walaupun di dunia digital misalnya online atau content creator dan sebagainya. Kan sekarang kan sebetulnya ini bagus sebenarnya kalau mereka yang memang kreatif, memang punya bakat dan fokus, saya kira dikembangkan. Tapi juga kadang ada yang terlalu banyak pilihan, terlalu banyak membingungkan, akhirnya nggak nemu-nemu sebetulnya apa yang mau dipilih. Benar. Nah di sini juga akhirnya takut salah pilih, takut salah ini. Nah di situ juga mengganggu fokus. Jadi belum selesai satu sudah mau yang ini. Nah, jadi kalau kita wirausaha misalnya, saya mau coba bikin tanaman yang nanam sayur yang hidroponik gitu lah misalnya. Tiba-tiba ada teman juga lagi yang lebih baik ini, atau kita terganggu media sosial, ingin bikin ternak ini, akhirnya belum selesai yang satu sudah terganggu. Jadi berarti harusnya selesaiin dulu yang itu, maksimalkan dulu, karena memang kita kan nggak mungkin pilihan itu sempurna. Betul Pak. Jangan berharap bahwa pilihan kita tuh pilihan yang paling sempurna, nggak bisa. Tapi bagaimana Anda masuk ke pilihan itu, berusaha maksimal dulu. Nah, kalau kata siapa? Alibaba itu, dia bilang belajarnya itu dari kegagalan, bukan cuma dari orang yang sukses. Kita kan sering baca, kita belajar dari orang sukses. Bagus kita baca orang sukses. Tapi kita mesti lihat juga belajar dari yang gagal itu, yang Alibaba itu sejarahnya 1001 kali gagal mencapai. Nah, ini kan artinya kita bukan melihat siapa, tapi melihat bahwa satu hal ini maksimalkan dulu supaya kita mengenali dulu dan sebagainya. Nah, seringkali seperti itu yang terjadi di kalangan dewasa muda atau remaja dan sebagainya. Jadi, apalagi kalau ada soal FOMO tadi ya, dan ini juga mempengaruhi pergaulan. Maka support sistemnya teman-teman pergaulan ini dari orang tua. Nah, sekarang problem yang ini Mbak Eri, kecanduan HP. Nah, kecanduan HP ini kan, ini nggak perlu circle sebenarnya kalau kecanduan HP, karena dia berdua HP aja udah satu circle. Jadi sebetulnya kita tidak lah ya, memang sulit untuk dilarang ya, tapi minimal. Tapi juga ini sebetulnya kalau kita diskusi, apakah ini juga orang tua sangat berperan sekali. Jangan sampai kita orang tua begitu dia pulang, assalamualaikum misalnya, atau ini kita lagi sibuk nggak jawabnya nggak apa, itu kan sudah misalnya nih contoh, atau misalnya kita diajak ditanya kita nggak ini, itu menjadi sebuah hal yang akhirnya membuat semakin anak-anak bisa ini. Jadi memang orang tua juga sangat besar pengaruhnya dan diharapkan kita perlu, orang tua kan perlu juga karena perlu berhubungan, apalagi urusan kerjaan, urusan macam-macam ya. Tapi juga artinya kita fokus, kita kontrol juga bagaimana kita kontrol terhadap itu. Nah, untuk kontrol itu kan nanti tips-tipsnya kan nanti kita sampaikan, bisa berbagi lah kita sama-sama kan. Jadi kita ini bukan orang yang paling tahu sebenarnya Mbak Eri di sini. Sama-sama belajar lah ya Pak. Sama-sama belajar, tapi kita coba. Karena saya senang teman-teman itu juga ada komunitas yang mendiskusikan tentang kesehatan mental, mengajak para psikolog, para konselor. Saya kira sekarang ini memang eranya problem utamanya memang kesehatan mental. Betul. Apalagi menghadapi situasi ketidakpastian global yang sekarang ini. Nah, semua kita ini dihadapkan dengan problem ini. Jangan kan anak muda ya Pak, kita aja. Jadi kita pun semuanya dihadapi. Cuma bagaimana kita bisa tahan, bisa punya daya juang tangguh, ya artinya tetap tidak merasa tidak berharga kita. Nah, disitulah
apa ya, saya kan bukan motivator juga, bukan satu ini, tapi kita ini bukan ahli, tapi hanya apa, dari hal-hal yang faktual dan dari kondisi relasi semuanya yang ada ini, kita berupaya untuk memberikan apa ya, suatu katakanlah tips atau langkah-langkah yang mungkin bisa membuat jangan sampai kebablasan terhadap perilaku-perilaku yang aneh-aneh. Betul. Karena di era sekarang khawatir juga kita betul, kan. Nah, misalnya perundungan, nah, itu kan bagian daripada mungkin pelampiasan terhadap hal-hal yang mungkin membawa dirinya. Nah, sehingga menyebabkan ada komunikasi yang lemah di situ, sehingga menyebabkan dia melampiaskannya terhadap itu. Kemudian peran juga dalam konteks bagaimana memperkuat hal-hal yang sifatnya relasi yang bisa tidak, ya intinya jangan mencuri kebahagiaan semuanya. Jadi kita ini sekarang harus sadar, kita ini sebetulnya, kita termasuk saya misalnya sama kita juga kadang diskusi, kita ini gini-gini nih, kita mencuri kebahagiaan kita nggak ya? Nah, kan gitu. Jadi kita juga harus, tidak apa-apa, itu bagian daripada koreksi. Ya, jadi jangan sampai kita sama-sama saling ini. Jadi semua dalam rumah tangga dan keluarga ya memang hal-hal yang paling utama. Saya kira pertemanan juga di sekolah apalagi dengan dulu kan. Nah, ini kan sekarang yang paling utama kan kita ini, kok saya sih sering memprovokasi lah anak-anak muda itu. Saya selalu bilang begini, ya yang penting jangan prinsip gimana, saya sering mendorong anak-anak dulu tuh, kalau kalian itu intinya jangan cuman sia-sia, jangan cuma jadi manusia yang numpang lahir sama rahim ibunya, kemudian cuma hidup, makan dan sebagainya, tidak ada makna, tidak ada dampak, tidak ada sesuatu yang bermakna dalam tujuan ini. Artinya di situ supaya dia menancapkan, bahasa saya menancapkan itu sesuatu yang dia yakini bahwa dia itu berharga dan dia itu tidak hanya ingin membuktikan bahwa dia itu tidak hanya membebani orang tua, membebani keluarga, membebani daerah, membebani kampung, membebani semua orang, membebani negeri ini. Jadi bagaimana dia berkontribusi. Nah, sehingga caranya apa? Banyak, bukan harus yang tinggi-tinggi, tapi dari mulai hal sederhana yang bisa dia lakukan. Jadi intinya terus bergerak, jangan sampai kita kemudian seperti stagnasi gitu dengan pikiran kita dan sebagainya. Oke, Pak izin Pak, kita jeda dulu Pak ya. Seru nih Pak, kayaknya harus 2 jam kita ya. Oke, dan Iko Villa, untuk Anda yang mau sapa-sapa juga ingin bertanya kepada Bapak ya, silahkan bisa melalui chat WA ya di 0811 570 5758 atau via telepon WA, nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Kalau mau nelpon via WA boleh berbicara langsung dengan Pak Muda Mahendrawan. Dan kita jeda dulu, ada satu nasyid spesial untuk Iko Villa. Selamat mendengarkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iko Villa rahimakumullah, pendengar Mujahidin FM dan pemirsa M2 TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita di program Bincang Istimewa bersama saya Uteri dan juga ada Pak Muda Mahendrawan. Masih lanjut kita Pak. Oke ya Pak ya. Karena ini pembahasannya sangat menarik Iko Villa. Bukan berarti saya merasa masih muda, tidak. Tetapi saya juga punya anak didik juga banyak nih Pak. Jadi pengalaman Bapak ini harus dan wajib di-share ke saya dan juga ke pendengar serta penonton televisi Mujahidin. Sama-sama belajar ya Pak. Oke. Tema kita kali ini Iko Villa, mengawal mental dan daya juang tangguh di era digital. Kalau sudah membicarakan tentang era digital ini berat kayaknya Pak. Pengaruhnya luar biasa ya Pak ya. Dampaknya sangat-sangat hebat sekali Iko Villa. Jangankan mental ya, radio sama televisi saja ketika digempur ya Pak oleh serangan-serangan digital yang makin kesini makin canggih.
Ini kita harus bisa survive dengan beberapa program yang tentunya Ecovilla, program ini harus bisa balance dengan digital. Bener nggak sih Pak kayak gitu Pak ya harusnya ya? Harus balance nih Ecovilla sama digital. Dan digital sekarang bukan main, sudah ada AI. Ada apa lagi? ChatGPT. Banyak lah pokoknya ya Pak ya. Tetapi untuk tentang mental-mental kayak gini kita tanya sama Bapak saja deh ya. Pengalaman Bapak ini luar biasa ya. Oke silakan Pak. Mungkin apakah gini, pertanyaan saya mungkin seperti ini. Ada bentrokan yang dahsyat nggak sih Pak antara mental dengan digital sekarang yang makin amazing gitu Pak? Yeah. Bentrokannya wah gimana gitu Pak ya? Ya kita tetap butuh digitalisasi itu suatu konsekuensi dan suatu kebutuhan, kecepatan, tuntutan kita. Dan di sini memang membutuhkan kesiapan mental kita memang. Oke. Ya, disitulah makanya ada benturannya pasti dan kita berupaya untuk adaptif ya. Nah, disitulah sebenarnya proses adaptasinya yang paling utama. Yeah. Tapi itu juga butuh memang hal-hal yang penuh dengan pengenalan terhadap kekuatan diri kita ya, dan bersama tim dan sebagainya gitu. Yeah. Nah kalau dalam konteks kita bicara keseharian saja lah, dalam keseharian kehidupan, apalagi anak-anak muda maupun juga semua apapun dari kita, dari orang dewasa. Nah ini memang digital ini kan sekarang dengan era AI dan generatifnya cukup banyak sekali sekarang. Iya, betul Pak. Dan bahkan banyak sudah semua serba otomasi ya, dan sebagainya. Iya. Nah ini juga akan menggerus memang banyak hal-hal yang tidak adaptif, itu akan cepat. Yeah. Tapi kita punya keyakinan lah bahwa sebetulnya seperti saya sering bilang sama anak-anak muda juga bahwa kita bagaimanapun kita perlu belajar, perlu tetap tahu perkembangan teknologi itu. Harus ya Pak ya. Tapi kita jangan tunduk, jangan. Artinya gini, termasuk di media sosial. Nah, kita kembali lagi nih misalnya, karena masalah mental health ini kan yang paling berat nih kan. Ya memang ini juga berpengaruh sih sekarang karena tekanan ekonomi, apalagi sekarang badai PHK juga di mana-mana dan indikasinya ini juga menjadi sebuah hal yang perlu kesiapan semuanya. Tapi kan intinya kan bagaimana mereka dan kita semua siap untuk beradaptasi dan apapun yang kita tetap bisa kerjakan tetap produktif gitu kan di era digital yang serba mengepung semua ini. Tapi peluang itu, makanya peluang-peluang yang harus kita lihat kan dari pengenalan kita terhadap potensi diri kita yang memang paling utama nih buat anak-anak muda kan. Bagaimana bisa fokus? Sebenarnya apa sih yang kita paling bisa? Nah, coba kita belajar. Saya dulu Mbak Eri, kebiasaan saya juga saya coba ngetik sendiri gitu. Kadang-kadang apa sih yang sebetulnya saya paling bisa gitu kan. Kemudian apa sih hari ini yang saya paling berkesan gitu. Nah, mungkin dari ketertarikan itu akhirnya membuat kita jadi bisa fokus. Oh, yang ini coba pilihan saya yang ini. Karena kan banyak sekali apalagi di era sekarang. Kalau dulu mungkin betul, saya Pak. Masih pilihannya masih manual, masih serba bisa milih ya, mau menentukan. Misalnya dulu saya pilih saya mau jadi notaris. Nah, saya sekolah notaris walaupun saya sudah kerja di lembaga perbankan misalnya. Tapi saya resign kemudian saya ini. Itu kan fokus namanya. Profesi yang kita kejar. Nah, jadi bukan berarti juga tapi kalau sekarang kan memang kita nggak bisa nyamakan. Sekarang itu sangat luar biasa pilihan. Sudah berbeda ya. Dan orang terdistraksi dengan banyaknya di hari-hari ya di era digital. Benar. Nah, di situ juga perlu kita membuat suatu penguatan karena dari kita menulis sendiri itu biasanya kesadaran paling tinggi ya di situ akan tercermin yang kita tuliskan sendiri bahwa itulah sebenarnya yang keluar dari pikiran bawah sadar kita. Karena kita ini kan 80% dipengaruhi pikiran bawah sadar. Berarti mana yang kita paling kuasai, saya yakin itulah yang akan kita tuliskan. Makanya kan
Margaret Thatcher ya dulu bilang bahwa hati-hati dengan pikiranmu maka akan menjadi kata-kata, hati-hati dengan kata-katamu akan menjadi perilaku. Iya betul. Nah perilaku itu kan ini juga sama nih, kesehatan mental ini. Iya. Kalau kita pikirannya begini, pikirannya fokus, pikirannya ini akan menjadi kata-kata kita yang keluar tanpa disadari kadang keluar. Sama dengan kita menuliskan itu kan kata-kata. Nah itu juga akan menjadi perilaku kita nanti. Kalau perilaku itu terus-menerus kan akan jadi kebiasaan. Iya. Nah kalau kebiasaan itu kan akan menjadi attitude ya, menjadi kebiasaan, menjadi sebuah habit dan akhirnya menjadi mental, mengganggu, mengawal mental, betul, Pak. mental dan karakter kita. Jadi memang besar pengaruhnya pada pola pikir itu, dan itu dimulai dari hal-hal sederhana saja. Betul. Apakah itu sugesti, Pak, namanya? Bisa dibilang kali, Pak ya? Harus berupaya. Tadi saya bilang bahwa pilihan tuh mungkin kita ada FOBO tadi ya. Iya. FOBO. Oke, ada FOMO, kan, ada FOBO ya. FOBO itu memang lebih parah lagi. Oh, lebih parah ya? Sulit pilihan. Oh, oke. Nah, jadi fear of better option. Jadi ya? seolah-olah ini paling terbaik itu yang mana sih? Jangan-jangan ini, nanti tidak jadi. Jangan-jangan yang ini yang lebih. Jadi kita udah terbawa ini. Dan itu saya yakin semua kalau mendengar ini semua bisa ngerasakan. Pasti banyak ya. Iya banyak sih kayaknya Pak, saya juga banyak. Mak juga banyak. Mama banget, aduh. Mama cabang. Ini nanti mau galau ikut ini. Lihat temannya yang ini. Oh iya, ini kayak lebih ramai di sini nih. Nah, jadi kita memang semuanya akan saya pahami kita. Iya. Itu tidak masalah kita sedikit-sedikit terganggu, tapi prinsip utamanya kita berusaha untuk tadi dari diri kita cobalah sesekali gini, karena kan kadang kita scrolling itu yang sering gejala sekarang kan. Scrolling tanpa tujuan. Saya juga pernah. Tanpa tujuan artinya nggak mikir gitu. Cuma lihat gini aja ya. Mikir. Nah, walaupun kalau sedang ngantri sih memang wajar lah ya orang scrolling sambil lagi menunggu, nunggu apa, nunggu bertamu atau apa itu nggak masalah. Betul. Tapi kadang-kadang kalau kita scrolling berjam-jam tanpa tujuan, nah ini yang gejala sekarang anak-anak muda juga banyak, bukan anak muda sih, orang dewasa juga banyak Pak. Nah itu seolah-olah nggak tahu yang sebetulnya yang apa yang dicari. Misalnya. Wasting time, ngabisin waktu kayaknya Pak ya. Di situ yang sebenarnya ada sekarang ini yang justru mengancam itu kan yang kata-kata paling populer di 2025. Itu kan brain rot kan. Asik. Nah, itu brain rot. Jadi pembusukan otak ya. Iya benar Pak. Jadi ini bahaya sekali karena itu benar. Tadi yang menyebabkan akhirnya fokusnya hilang, hancur, kemudian daya pikirnya jadi lemah, apalagi dia jadi tidak produktif lah. Apa-apa udah mengerjakan sesuatu, di situ membuat kognitifnya terganggu, termasuk juga afektifnya juga dan sebagainya. Maka kita perlu tips-tips banyak untuk bisa mengimbangi itu. Betul. Dan langkah-langkahnya. Jadi saya kira memang tantangan digital ini nyata, tapi yakinlah bahwa sekarang kan orang kan dipengaruhi algoritma ya. Tapi satu saya pengen bilang sama teman-teman kan, jangan jangan algoritma yang mengendalikan kita. Kita yang mengendalikan. Kita yang harus dibalikin ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kita follow yang kira-kira menyemangati, yang enggak ini yang buang-buang ini, ya udah unfollow saja yang kira-kira sampah lah gitu ya. Terlalu ini kita pilih akun yang edukatif. Iya betul. Edukatif, motivasi yang baik, kemudian yang memberikan suatu solusi-solusi, tips-tips yang betul-betul banyak sekali sebenarnya sekarang kalau kita mau yang benar-benar bisa memberikan suatu edukasi dan suatu langkah yang semacam menavigasi orang supaya bisa melakukan sesuatu yang baik. Kan dari hal paling sederhana bisa menjadi hal yang luar biasa sebetulnya. Benar. Coba perhatikan, banyak kan sebetulnya kan yang melakukan itu. Misalnya bikin kerupuk, ternyata kerupuk yang terenak se-Indonesia. Asik. Ya, yang terkhas misalnya. Kemudian kerupuk basah karena dia lebih banyak taunya daripada maunya. Oke. Nah, itu yang saya sering bilang sederhananya gitu. Kita kadang
terlalu banyak maunya, sedikit taunya. Sedikit taunya. Semestinya kita sedikit maunya, banyak taunya. Banyak taunya. Jadi ahli gitu. Iya. Satu bidang ini kita maunya bikin makanan, bikin kuliner, atau kita mau bidang pertani ini, nanam ini, atau tapi tahu banyak kita tentang ini. Oke. Misalnya tentang cabai, kita tahu banyak tentang ini. Kita mau nanam ini, tahu persis kita dari mulai jenisnya sampai ke kita pelajari hamanya, apanya. Akhirnya kita benar-benar sukses di situ. Betul. Nah, kadang-kadang hal yang sederhana itu ternyata bisa diekspor, bisa di ini, banyak yang ternyata itu menghasilkan sesuatu yang kalau bahasa sekarang cuan lah ya. Cuan. Menghasilkan cuan yang luar biasa. Ternyata tapi tidak dibiarkan saja, dibuang di sana atau tidak di. Nah, hal-hal banyak sekali sebetulnya. Ya, disitulah kita kembali lagi bahwa ya berupaya untuk bisa mengenali bagaimana kekuatan kita yang dimana kita kuasai. Jangan dulu ke lain-lain, itu aja dulu fokus yang bisa, ya Pak ya, yang bisa kita kuasai dulu, yang bisa kita kendalikan, karena ini juga berpengaruh pada diri kita, karena kita juga sering terganggu ketika kita berimajinasi terhadap sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Betul. Nah, imajinasi inilah awal perilaku-perilaku yang kadang banyak aneh-aneh. Terdistract. Nah, jadi imajinasi yang negatif itu membuat misalnya terhadap pornografi, imajinasi terhadap perilaku kekerasan yang membuat akhirnya dia mengikuti tingkah seperti itu, yang membuat perundungan, kemudian ya banyak hal yang kemudian meniru dan akhirnya terjerumus macam-macam, narkoba dan sebagainya, atau yang secara moral. Nah, saya kira imajinasi inilah yang perlu kita kawal. Nah, orang tua di sini, kemudian guru dan sebagainya, kan kita tidak hanya tanding-tandingan soal masalah nilai ya, nilai angka saja prestasinya, tapi tanding-tandinglah terhadap kebiasaan dan perilaku anak-anak kita. Itu jauh lebih kalau era sekarang apalagi gitu. Betul, Pak. Jadi jangan terlalu misalnya harus anaknya ini bisa sekian rankingnya, kalau ya udah kalau kemampuan anak kita, tapi yang penting perilaku dia bisa, akhlaknya Pak ya, bisa jauh lebih ini, dan saya kira itu jauh lebih menentukan keberhasilan. Soft skill itu ya sekarang social skill, soft skill itu jauh lebih, itu udah bukan lagi penelitian, udah kesimpulan secara universal ya, bahwa keberanian, tanggung jawab, kejujuran, kemudian bisa komunikasi, public speaking, komunikasi yang baik, etika, kemudian dialektika yang lebih ini, dan itu jauh lebih menentukan daripada hal-hal yang biarpun orang diwarisi usaha yang warisan yang ini dibandingkan dengan yang soft skill yang baik atau dengan sesuatu ini jauh lebih butuh itu. Nah, untuk mengarah ke sana, nah inilah yang tantangan digital tadi ini, di era ini, media sosial. Nah, inilah juga menantang kita untuk bagaimana sih ngawal anak-anak kita supaya dia dia tahu menikmati apa yang dia suka, apa yang dia hobi betul. Masa sih kita nggak bisa tahu sih anak kita dia sukanya apa, ketertarikannya. Ya, di tes saja, diuji kan, diajak ke sini, diajak bermain tanaman, atau diajak, kan pasti tahu nanti yang mana. Yang pasti gini, ini juga nanti tipsnya lah, untuk bagaimana mengimbanginya agar semua bisa lebih punya keseimbangan, karena kita kan cari keseimbangan nih. Ini era digital, era media sosial. Anak-anak memang udah gandrung bagaimanapun, sulit untuk ini, artinya bisa kita cegah pembatasan, tapi mencari keseimbangannya itu yang penting sebenarnya, strategi kita. Seimbangannya gimana sih? Berarti kita harus ada sesuatu yang kita lakukan. Kita mengajak misalnya mendekatkan ke hal-hal yang natural. Karena kita ini kan banyak hidup sekarang ketemu benda mati semuanya. HP, kemudian gadget, komputer, TV, segala ya, ngopi ya, benda mati nih. Tapi gimana kalau
alam ya. Nah itu mungkin diajak coba-coba nanam ini, coba-coba untuk beternak ini. Artinya bukan harus usaha, tapi mereka bisa melakukan itu supaya ada sebuah kepekaan dan sebuah nih, karena yang tidak bisa digantikan itu kan meskipun AI dan sebagainya. Saya yakin jangan takut dengan AI itu karena dia kita yang bisa harus mengendalikan. Dia kan cuma berfungsi membantu. Makanya kita sama AI itu jangan kita dewa-dewakan. Kita jangan ketergantungan ya Pak. Nah, kita harus jadikan dia itu kita yang majikannya. Betul. Jangan seolah-olah dia yang mengatur kita. Makanya jangan sampai kita buat skripsi buat apa pakai AI. Pakai AI, aduh. Ketahuan. Tulisan ini misalnya menuliskan nggak usah. Kita harus AI itu berfungsi membantu kita menyusun data dan membuat sistematika misalnya. Tapi dalam substansi dan ini harus dari benar-benar dari pikiran kita sendiri. AI tidak bisa menginspirasi. Betul. Bukan, tidak mungkin. Inspirasi itu datang tetap dari kita sendiri, dari intuisi kita. Nah, dan inspirasi kebanyakan hadir ketika kita melihat sesuatu yang tanpa atau spontan, apakah itu di alam atau itu di mana kita punya pas sedang berdialektika dengan sesuatu atau dengan hal-hal lain, pasti ketemu inspirasinya karena dari hal-hal yang kita jalani. Jadi saya kira itu bukan ketakutan, itu daya dukung untuk cepat. Daya dukung saja. Nah, tapi kita harus siap bahwa kita baru memaksimalkan dan tadi bahwa kita perlu keseimbangan. Nah, nanti tips-tips keseimbangan itulah yang perlu kita kawal. Perlu kita ajak anak-anak kita untuk, dan guru-guru misalnya kan di sekolahan mereka diajak untuk berberes-beres terhadap hal-hal yang biasa bisa dilakukan, mencuci ini dan sebagainya. Saya kira itu jauh lebih penting anak-anak kita sekarang untuk diajak untuk praktek-praktek yang praktek best practice-nya harus lebih banyak ya. Kegiatan sehari-harinya lebih di ini apa ya? Best practice-nya dibandingkan dengan hal-hal yang ini. Jadi mereka harus jauh lebih, karena cepat soalnya, cepat sekali perkembangannya. Jadi dari waktu ke waktu, hari-hari dah hitungannya ada perkembangan baru dan sebagainya. Jadi kita ngejarnya itu, kalau kita hanya mengandalkan hal-hal yang normatif aja, itu saya kira berat itu nanti. Tergerus juga nanti. Tergerus, dia harus cepat dengan best practice yang keseimbangan tadi. Misalnya diajak itu tadi menyentuh tanaman. Karena kalau ngelihat bunga, ngelihat tanaman padi, ngelihat ini di HP atau di gadget. Beda. Nggak ada nyetrum, nggak nyetrum, nggak bergetar, nggak ada kesan, dan nggak masuk ke dalam, merasuk pikiran terdalamnya. Jadi nggak jadi pikiran bawah sadar. Tapi kalau dia nyentuh langsung padi misalnya, nah sekarang Mbak Eri, jarang kan nengok anak muda nganu padi kan? Jarang banget Pak. Nah, itu kan suatu pemandangan yang langka sekarang. Kayaknya petani-petani banyak yang udah tua-tua aja, yang nganu ibu-ibu. Nah, berarti kan padahal ini sumber makanan. Bagaimana anak-anak kita tuh menyadari, jangan cuma asal makan aja mereka, makan. Ini nasi beli dimanapun atau makan. Tapi harus sadar bahwa dia harus mengenali. Dari situ dia bisa berfilosofi seperti padi kan. Padi itu kan ya bagaimanapun filosofinya sangat luar biasa, apalagi kita memahami akar, menjadi pikiran bawah sadar bahwa kita harus mensyukuri, kita harus mulai dari hal-hal yang ini, dan seringkali orang terjebak pada problem soal aku nggak keren nih kalau nggak gini. Itulah FOMO tadi, aku nggak punya kehormatan nih, aku nggak punya, seolah kehilangan kehormatan, kehilangan harga diri, kehilangan harkat martabat kalau nggak ngikutin tren atau yang ujungnya kan banyak materialisme ya. Nah ini juga membahayakan, akhirnya memaksakan sesuatu, terjadilah banyak problem-problem yang kemudian itu menjadi problem sekarang kan. Nah makanya saya sering juga menyampaikan bahwa justru yang harkat martabat, kehormatan, harga diri itu justru ketika kita bukan soal masalah materinya, bukan soal jabatan dan sebagainya, tapi justru seberapa jauh kita itu dengan apa yang kita punya, gagasan kita, pikiran kita, itikat baik kita, itu bisa berdampak kepada orang banyak sekitar kita, teman-teman kita, keluarga, semuanya
mereka jadi juga bisa terangkat harkat martabat dan kehormatannya. Jadi bukan cuma ceritanya hanya hal-hal yang ini, yang materialisme saja. Nah di sini kan memang di era media sosial semuanya jangan jauh-jauh lah Mbak Eri, ngelihat temannya liburan ke satu tempat yang mungkin agak sedikit ya perlu biaya yang cukup lumayan. Udah mulai ini kan agak-agak gimana nih gitu. Aku juga harus saya dulu, nih gitu. Mbak Eri waktu saya dulu mimpin, saya sering bilang sama anak-anak bawahan-bawahan ya yang ini kan mungkin mereka lagi kan biasa dulu ada perjalanan kemana. Iya betul. Nah, saya bilang nggak usah diposting-posting lah kalau kalian pas betul habis acara kemudian pergi ke satu tempat wisata atau apa kan memang nggak salah ya. Iya betul. Mungkin yang teman-teman yang di dinas, tapi saya bilang nggak usah, nanti kan jadi ini gitu beri contoh. Karena pemerintah ini besar dampaknya terhadap masyarakat. Iya betul. Pokoknya pasti selalu dicek. Nah, makanya ya pemerintah itu dalam arti pemerintah tuh dari mulai semuanya ya, bukan hanya ini semua leader sampai kepada semua organnya. Makanya saya jadi pengalaman gitu, ya itulah yang membuat bagaimana kita harus mengawal masyarakat itu punya satu trust dan rasa percaya ini yang memunculkan percaya diri juga. Betul Pak. Apakah itu salah satu tips atau bagaimana Pak? Mungkin boleh kita langsung masuk tips saja. Ya tips juga sih. Okay. Makanya saya sampai sekarang mungkin orang banyak nanya Pak. Saya mungkin selesai setelah itu kan apa kegiatan kembali profesi memang sebagai notaris, tapi kegiatan lain apa berkebun, bertanam. Nah, kenapa sebetulnya motivasinya bukan soal masalah hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk contoh kepada anak-anak muda. Saya tuh dari 2014 saya bikin saung gitu ya, di situ ada tanaman, bukan untuk diri saya kepuasan saya sendiri. Memang ada prinsip kita merawat pesan peradaban ya. Betul. Gitu ya. Secara alam, tapi memang itu menginspirasi. Tapi untuk contoh kepada orang banyak, masyarakat, anak-anak muda, arti jangan jangan menganggap bahwa kita bertani ini itu sesuatu yang sepertinya tidak modern atau tidak atau tadi FOMO tadi itu. Jadi kita malah ngikutin yang terlalu mau ini. Padahal mungkin hal-hal yang sederhana bisa kita kerjakan dan jangan sampai meninggalkan itu. Makanya sekarang kan ya kita juga memperkuat pangan ya di betul, negeri Pak. Ini program dari Presiden dan semuanya saya kira memang benar karena dan disitulah makanya motivasi saya dan itu juga salah satu obat menyehatkan mental. Iya betul. Betul. Ada harus terjun ke alam berarti ya Pak. Ada penelitian yang terbaru dari Australia itu sekitar beberapa bulan yang lalu bahwa berkebun ini adalah salah satu yang lebih yang lebih cepat mengambil keseimbangan untuk kesehatan mental. Berarti bermain dengan alam. Bermain dengan alam. Apapun ya misal tanamannya karena di situ banyak filosofinya, banyak mereka bisa membangun pikiran bawah sadar. Tadi misalnya akar, soal benih. Ini kok bisa ya tumbuh, begini gitu ya. Ada ini perkembangannya ya Pak ya. Apalagi sekarang kan orang banyak gaya hidup sudah mulai instan mungkin back to nature. Sekarang back to nature. Jadi yang menghemat untuk yang struggle itu kan untuk orang bisa menghemat itu kan dia diambil dari ini sendiri. Bahkan banyak beternak sendiri. Sekarang sudah gaya hidup rumah tangga di negara-negara maju pun sudah mulai mereka menyadari bahwa perlu untuk ini. Nah saya ingin hal yang ini juga Mbak, kan ada terhadap digital ini juga kita jangan sampai terbawa arus, jangan sampai ini. Kita butuh, saya juga menggunakan medsos, kemudian semua, kemudian perangkat-perangkat yang lain. Tapi satu hal tadi jangan sampai kita dikendalikan oleh algoritmanya tadi. Jadi kitalah yang menentukan dan tipsnya ya tadi mulailah dengan memilih kira-kira yang tidak ini scroll yang ini kita pilihlah yang edukatif, yang sederhana mulai dulu filterisasi ya itu satu. Yang kedua kita mulai dengan mencatatkan diri tadi itu apa yang kita
Iya balik lagi ke zaman dulu ya Pak. Dulu juga pernah dapat juga tuh kayak pembelajaran. Apa yang terlintas? Iya betul. Hari ini. Tulis aja apa yang terlintas. Yakin itu satu hal yang kita tulis itu pasti dalam pikiran bawah sadar yang spontan itu. Iya. Makanya benar. jangan ragu. Coba saja. Tulis apapun itu ya Pak ya. Apa saja kita tulis yang mau kita rasakan. Yang kita inikan nanti. Itu akan menjadi sebuah hal yang akhirnya menjadi sebuah pilihan yang saya kira disitulah yang menunjuk bahwa kita itu di sini loh sebetulnya yang kita lebih lebih harus fokus dan kita nggak usah terlalu banyak terganggu ya, dengan lain-lain yang seolah-olah jangan-jangan ini bukan pilihan terbaik dan sebagainya. Nah jadi iya siap hal-hal itulah yang saya kira tips-tips yang paling yang bisa sementara ini yang saya kira berdasarkan apa yang saya tahu ya. Nah, selain itu juga memang kita harus ada batasan waktu. Nah, tadi dengan biasa kita mencatatkan sesuatu. Saya lihat dari dulu ibu saya ya, itu biasa nulis ya memang diary, kakak saya juga. Iya. Memang ini. Nah, jadi saya lihat ya tapi saya sih tidak tapi saya sedikit saja sesekali not bad lah gitu ada gitu coba ya catatan tertentu gitu ya. Oke. Nah, sekarang juga saya menulis karena menulis itu bagian daripada cara kita untuk coba menghimpun mengkonsolidasikan semua yang kita lihat dan kita dan saya kira bagi yang lain-lain juga semuanya apalagi yang muda-muda ya. Makanya kita kan ingin berikan satu contoh lah ya bahwa kita saja masih harus lakukan apalagi muda-muda harusnya mereka jauh lebih bisa lebih efektif lagi dan lebih kreatif cepat, juga ya Pak ya. Progresif ya. Energinya berlipat ganda ya. Betul. Jadi jangan sampai tersia-siakan gitu. Iya. Jangan sampai kita jadi tersia-siakan ya. Jangan sampai kita yang tergerus lagi sama digital. Nggak bisa kita beli kan. Betul, nggak bisa balik. Nggak bisa kembali. Tapi saya sering juga ngasih tahu gini, kan kalau reuni itu kan satu hal juga yang mengobati kita lah ya, jadi sehat mental. Tapi ada juga kalau salah malah jadi ini kadang-kadang kan artinya gini, kita harus berusaha support system itu jalan dengan baik gitu. Apalagi itu kan anak-anak muda sekarang juga tidak salah mereka reuni SD, reuni ini terus ya dilakukan karena penting untuk ya satu udah sekolah di sini itu kan bertukar pengalaman dan cerita. Yang penting kita tetap semuanya tadi prinsipnya termasuk kita yang sudah senior yang reuni itu satu hal kita harus bisa beradaptasi. Kita bukan tanding-tanding siapa yang jauh lebih sudah punya ini dan itu dan macam-macam. Jadi biar jangan sampai justru malah membuat seolah-olah ukurannya dari hal-hal yang ini. Jadi itu juga perlu semuanya menyadari seperti itu. Jadi saya kira jadi ini ceritanya nih ngawal mental sehat nih dari anak muda, tapi orang tua sangat berperan besar. Aduh, yang tetap dewasa, lagi orang tua ya. Yang orang tua yang usia ini itu juga sangat penting sekali untuk memberikan satu contoh yang tauladan dalam artian berbicara hal-hal yang memang berdampak bermanfaat dan kita harus bisa menfilter juga semua tadi. Betul. Dan tadi kalau FOMO kan dia asal terima saja ya, informasi tanpa diolah, tanpa dilihat. Nah, karena seperti zaman sekarang kan harus betul-betul bisa tidak seperti sesuatu yang kemudian kita itu terlalu gamang ya. Jadi kita harus tetap bisa kontrol dalam konteks kita menjalankan hari-hari. Jadi saya yakin kalau sehat mentalnya, fisiknya juga Insya Allah. Ya, insya Allah. Karena di dalam jiwa yang sehat. Ya, karena memang Ibnu Sina itu kan. Iya betul. Memang sudah jelas rumusnya bahwa dengan eksperimen dilakukan,
Nah, itu kan memang menjadi referensi utama dunia ya dulu ya di abad 19 awal. Jadi pencetus kedokteran modern ya. Betul. Bahwa kesehatan mental itu kan awalnya kan memang Ibnu Sina ini yang menjadi ini, dan saya kira dalam sejarah peradaban itu semua sama pada prinsip standar yang dilakukan, termasuk apa yang menjadi temuan dan semua penelitian maupun menjadi terobosan-terobosan ya, keilmuan itu. Betul. Nah, hanya bedanya adalah tadi kecepatannya tadi kan. Nah, yang dari hal-hal peradaban lama dengan sekarang. Nah, untuk melihat kecepatan dan jumlah populasi dunia ini yang makin ini termasuk kita, saya kira inilah nih bagaimana peluang itu tadi soft skill tadi itulah yang kolaborasi. Betul. Kan sekarang nggak ada orang yang kerja sendiri semua. Dia juga yang menanam, dia juga yang semuanya berbagi. Ada kolaborasi ya. Betul. Nah, dalam kita bikin suatu ekonomi kreatif juga, ini ada yang ada yang tugasnya di sini. Ada tugasnya masing-masing lah Pak ada perannya masing-masing. Iya. Nah, jadi yang sering saya singgung tuh soal tugas dan tanggung jawab itulah. Jadi tanggung jawab ini yang lebih besar nih kita harus tekankan, dikedepankan rasa tanggung jawab itu kan bagian dari soft skill juga. Benar Pak, benar. Tanggung jawab itu artinya bukan hanya kita asal memenuhi kewajiban kita, yang penting kita udah memenuhi kewajiban hadir. Tapi tanggung jawab itu adalah sampai kepada apa dampak kita kepada. Panjang ternyata tanggung jawab juga ya Pak. Itu kan. Baik. Semuanya ini ya semuanya lah tanggung jawab, termasuk kita semua siapapun dalam posisi apapun, karena apalagi mereka yang terdidik, yang sampai kuliah, sarjana, saya kira itu sebetulnya tanggung jawabnya besar. Jadi bukan hanya soal dapat sarjana, tapi mereka justru harus sadar punya tanggung jawab untuk men-share, membagi itu, menggerakkan orang, ya, karena tidak semuanya hanya 15% ya yang sarjana, di hampir 20% saja di Indonesia ya. Berarti kan pilihan. Artinya harusnya mereka jangan sampai itu seolah-olah tidak termanfaatkan untuk yang orang banyak. Nah, untuk menolong diri dia maupun untuk berdampak pada orang banyak, menggerakkan. Makanya tidak ada sebetulnya yang harus stagnan sebetulnya. Bisa saja menggerakkan siapapun dengan mainan-mainan. Saya sebut mainan, maksudnya itu best practice lah ya, praktek-praktek baik yang apapun dia bisa kerjakan di kampungnya dan di tempat dia, di desanya, dimanapun. Jadi kita ya seperti slogan kita dulu, biar kita anak kampung tapi tidak kampungan. Biar catat. Kita anak desa tapi berpikir mendunia. Pikirnya mendunia. Gitu. Saya perlu nyanyiin nggak Pak? Menembus zaman. Jadi mudah-mudahan ini adalah ya ada manfaatnya lah hari ini. Betul. Mungkin Bapak sekaligus kasih pesan juga ya Pak ya untuk Ikhwafilat, tentunya pendengar dan penonton juga. Mungkin Bapak bisa memberikan pesan ini bagaimana menghadapi ataupun mengawal mental kita terutama di era digital ini. Mungkin Bapak bisa memberikan pesan karena kita Pak panjang kali lebar udah lewat dari 1 jam ya ternyata. Wah, seru banget ini pembicaraan. Gimana Pak? Baik, sederhananya ya prinsip utama tadi kita harus beranikan untuk perjuangkan kita memulai dengan mencari satu hal yang paling kita tentukan itu untuk pilihan nih ya terutama. Karena sekarang kita dihadapkan pada tadi kebingungan dan katakanlah kegamangan terhadap banyaknya pilihan yang betul-betul dibombardir mengepung kita hari-hari di media sosial terutama. Dan kedua kita juga harus kendali yang jangan sampai kita terbawa dengan sesuatu yang di luar kendali kita. Jadi kita harus segala sesuatu yang dalam kendali kita. Jadi biar kadang yang merusak kita, fokus kita ini kan kadang imajinasi kita, padahal bukan faktanya gitu, tapi hanya imajinasi kita saja. Nah,
kan sampai kadang-kadang ada bahasanya overthinking, Ya, yang overthinking, ini dan betul. sebagainya. Jadi itu kan kadang-kadang hanya bawaan imajinasi saja. Ya, Jadi betul. ayolah semuanya, dan satu hal juga tadi keyakinan kita bahwa jangan sampai kita ini keliru menafsirkan atau melihat soal tadi harkat, martabat, gengsi, harga diri dan sebagainya itu. Memang sih kita pasti terbawa dengan banyak yang orang terpengaruh ngelihat sesuatu yang kalau ngelihat kita habis scroll 1 jam ngelihat kesuksesan orang baru kayaknya kok tayangannya hanya 40 detik kelihatannya dia sudah bisa usaha ini sampai produksi ini. Ya kita hendak lihat susahnya dia. Mungkin dia juga pada saat awal juga tidak gampang. Betul. Mungkin kita tidak tahu dia juga masih punya utang banyak, ya kan? Kita juga yang dilihat kan memang yang itu. Jadi kadang kan kita jangan ngelihat sesuatu yang tayangan cuma 90 detik tapi seolah-olah ini sudah berhasil ini. Ya, jadi kita jangan nanti bukan apa kalau kita ngelihat gitu terus atau teman kita yang tadinya sama-sama kita kuliah sekarang dia udah ini. Nanti kita jadi seolah-olah lemes lagi kita. Belum lemes seolah-olah aku ini ternyata tidak kemana-mana, tidak jadi apa. Itu bahaya tuh kalau kita sampai gitu. Itu udah kena dah tuh. Karena kita kan bukan lomba lari kan. Bukan. Kita bukan lomba lari, kita bukan startnya kan beda-beda. Betul, nah tujuannya juga destinasinya juga kadang-kadang kan beda-beda. Kita punya latar belakang dan punya kesempatan yang ada. Yang penting manfaatkan yang peluang yang sudah ada ini. Jangan terlalu banyak terlalu banyak maunya, sedikit taunya. Saya ngambil yang sederhana aja ya bahasanya supaya gampang ini buat teman-teman terutama anak muda. Sedikit maunya, banyak taunya. Nah, jadi harus pelajarilah itu sampai kalau saya tuh ngasih contohnya gitu. Misalnya bikin makanan sampai kamu merasa kamu udah ahli mencampurkan sampai itu menjadi sebuah temuan baru atau karya baru lain daripada yang lain. Inovasi yang menjadi terobosan yang paling terenak. Trend maker. Jadi anak muda ini jangan cuma jadi follower tapi jadilah trend maker perubahan. Trend maker. Membawa sebuah ini. Jadi kalau bikin sesuatu jadilah yang paling yang ahli, jadi bukan cuma setengah-setengah atau ini. Nah, saya kira cuma itu sederhananya, yang mungkin banyak yang lain yang bisa memberikan, tapi saya kira yang paling utama sekarang problemnya di situ supaya tidak stuck kita. Tidak stuck, kita tidak kemudian jadi seolah menyia-nyiakan waktu ya. Kita jadi manusia yang hidup di era modern ini tapi jangan tersia-siakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Banyak banget manfaatnya, Pak. Kita kawal semuanya, kita kepung sama-sama. Kita kepung bakul. Jadi semua ikut ngepung supaya segala sesuatu yang mengganggu fokus anak muda maupun siapapun termasuk kita sama-sama dengan semua, pemerintah juga dan semuanya lah. Saya kira semua elemen, apalagi media kan. Betul. Nah, walaupun media juga ada tantangan sekarang ini. Banyak. Tapi juga kalau dikepung sama-sama saya yakin tadi bahwa kita bisa Insyaallah bisa lebih survival dan bisa terus bergerak gitu. Ya kan, dan akan terus produktif. Dan tadi yang paling utama kan mengejar makna. Kalau udah mengejar makna hidup kan semua orang akan bahagia rasanya. Iya, nah jangan lupa bahagia. Semua bahagia itu kan karena makna hidup kan. Iya. Siapapun lah. Betul. Makanya saya selalu bilang ya kita bahagia karena membahagiakan kita membahagiakan orang banyak juga. Jadi kita merasa bahagia dengan apa yang kita bisa buat, kita pikirkan dan kita turut mengawal itu semua. Ya, membuat semua suasana ya jadi lebih baik ya. Tipsnya kan banyak, olahraga untuk menghindari banyak memunculkan hormon kebahagiaan, dopamin, endorfin, serotonin, oksitoksin. Itu kan itu kan kalau psikolog hafal kan. Nah, itu kan banyak olahraga, seni, bakat kita punya, mungkin waktu kecil kita sudah berbakat cuma enggak kita teruskan. Coba lah dianu lagi bakatnya kan. Walaupun hanya untuk menghindari ini, dan olahraga yang juga
dan berkebun tadi. Nah itu juga salah satu yang sekarang sudah makin banyak mengakui bahwa ternyata kembali ke back to nature, ke alam ya. Not itu bad. memang Bagus banget. peradaban awal ya, peradaban unggul peradaban. yang memang lengkap, sudah komprehensif ya hubungan kita dengan semua makhluk yang lain, yang terutama apalagi dengan era perubahan iklim ini. Nah kan kita cuma tertekan ini dengan itu semua kan. Jadi saya kira jadi kekhawatiran berlebihan. Jadi kalau kita sudah bisa merasakan alam yang ini, saya kira kita juga akhirnya tidak terlalu tidak terlalu merasa terancam dan terganggu, dan dengan kita adanya akan digitalisasi ya Pak ya. Dan kita akan bisa adaptasi dengan perubahan iklim, dengan digitalisasi yang sangat cepat dan juga segala hal yang bisa mengganggu kehidupan ini kan. Jadi mudah-mudahan semuanya tetap sehat mental, sehat dan bahagia, dan menanjak bahagia. Amin. Iya. Sedikit maunya banyak taunya ya, itu udah benar-benar ngena sekali gitu. Baik, Bapak terima kasih banyak nih Pak, panjang kali lebar, Masya Allah, ilmunya banyak sekali ya. Semoga apa yang disampaikan menjadi pahala untuk Bapak dan untuk kita semua juga bisa bermanfaat ya Ikhwafillah. Dan alhamdulillah rabbil alamin Ikhwafillah, wah panjang ya, kayaknya kurang lah nih. Nanti kita ada sesi berikutnya ya Pak dengan Pak Muda Mahendrawan. Siap, oke. Kita live di sana ya Pak. Boleh, oke baik. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Bapak sudah berkenan untuk bisa menemani saya di sini. Biasanya saya sendirian Pak. Dan terima kasih untuk Ikhwafillah. Mohon maaf jika banyak sekali kata-kata dari saya mungkin yang kurang enak didengar, dan akhir kata kita mengucapkan alhamdulillah Pak. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sampai jumpa di episode Bincang Istimewa selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyimak program Bincang Istimewa. Sampai jumpa di Bincang Istimewa selanjutnya. Stay tune on Mujahidin FM.